Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, mendapat damai sukacita yang datang daripada Tuhan. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini.
Di dalam anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 3 sampai ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 10. Seperti biasa kita baca secara bergantian. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Sebab kiranya aku hendak bermegah juga. Aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku,
supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dijawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu.
mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan esok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas selah. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat ke-9 dan ke-10 beserta maksudnya. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, ataupun menfitnah, maupun bersaksi
dan berjanji palsu dan merendahkan martabat orang lain, kita harus saling menopang dan menyatakan sejujurnya, bahkan hanya menyaksikan kebaikan orang lain. Janganlah bersaksi atas perkara yang tidak jelas diketahui, sebab Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang yang dipercaya dalam hal yang kecil maupun yang besar. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita memanfaatkan kesempatan untuk menipu dan memperdaya orang lain, untuk menguasai harta dan warisannya. Kita harus menolong mereka, mengusahakan miliknya, jangan menghasut istrinya maupun pembantunya. Sepatutnya pula kita menasehati dan membimbing mereka jika perangainya tidak setia hidup rukun di dalam satu rumah. Sampai sedemikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah yang memelihara hatimu menerima firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah dari kitab Mazmur 48 ayat pertama sampai ayat ke-15. Kita baca secara responsoria.
Nyanyian Mazmur Bani Korah. Ayat 2, mulai. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemakmuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita adalah Allah benteng kita. Kita semua, benteng adalah sebuah kekuatan. Sebuah negara yang kuat itu ditandai dengan benteng-bentengnya yang kokoh. Benteng adalah pertahanan dari segala serangan musuh. Dengan benteng yang kuat itu berarti musuh sulit memasuki kota itu. Di zaman dulu bangsa Israel itu penuh dengan banyak benteng-benteng, khususnya kota-kota besar. Akan tetapi kita melihat bahwa benteng yang menjadi buatan manusia itu adalah benteng yang bisa hancur, tidak kekal, tidak bisa menjamin bahwa musuh tidak bisa masuk. Kita melihat bagaimana tembok Jeriko, benteng yang kuat dari sebuah kota Jeriko. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Allah berkata bagaimana mereka mengelilingi tembok Jeriko itu dengan puji-pujian dan mengangkat tabut Allah. Ternyata benteng itu hancur. Kita semua, ya, apa yang mau dikatakan, tidak ada yang bisa melampaui ciptaan Allah. Apa yang Tuhan ciptakan tidak ada yang bisa melampaui buatan yang dilakukan manusia. Sekalipun ilmu pengetahuan canggih tidak bisa melampaui pengetahuan ataupun kekuatan Allah. Betapa di tengah-tengah kehidupan manusia, benteng itu dibutuhkan. Banyak manusia membuat benteng-benteng dalam kehidupannya agar dia nyaman. Rumah dibentengi dengan tembok-tembok yang tinggi supaya jangan masuk
pencuri atau orang yang tidak diharapkan. Tidak hanya cukup itu CCTV, bahkan juga pengawal. Demikianlah betapa banyaknya ketakutan manusia. Tetapi semuanya itu bisa ternyata tidak membuat manusia nyaman, karena kita melihat juga di rumah yang serba pengamanan bisa terjadi juga bencana, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Ada banyak cara manusia membentengi hidupnya agar nyaman. Dibuatnya lah berbagai jimat-jimat. Apakah itu berbentuk batu dan lain sebagainya, dipercayai akan memberikan kenyamanan, keamanan, dan wibawa dalam kehidupannya. Tetapi ternyata itu bisa memakan dirinya sendiri. Benteng manusia bisa menghancurkan dirinya sendiri kalau itu bukan dari Tuhan. Ada juga yang membuat bentengnya dalam bentuk perdukunan, entah dimanapun itu ditanam. Apakah di mulutnya, supaya mulutnya bisa katanya jitu bercakap-cakap, orang mendengar, orang tunduk, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dibuat oleh manusia, yang disembah oleh manusia, sekalipun Tuhan katakan jangan ada apapun buatan manusia, baik itu dalam bentuk yang menyerupai apapun itu, untuk disembah, baik yang di laut, baik yang di darat, baik yang di udara. Hanya Tuhanlah benteng kita. Kita semua, bagaimana kita merasakan bahwa hidup kita ini dibentengi Tuhan setiap saat. Firman Allah ini mengatakan hidup kita ini dibentengi oleh Tuhan setiap saat. Orang percaya tidak perlu takut. Allahku benteng yang teguh. Kata nyanyian kita tadi yang dituliskan oleh Martin Luther, tak satu pun yang bisa menghancurkan benteng-benteng yang dibuat oleh Allah. Bagaimana kita bisa merasakan dalam kehidupan kita ini dibentengi oleh Tuhan? Yang pertama dikatakan dalam firman ini, datanglah ke bait Allah, Sion, karena di sana ada sukacita. Kita semua, besarlah Tuhan, sangat terpuji. Ini yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesaran Tuhan itu tak terukur. Kalau kebesaran manusia bisa diukur, hartanya bisa diukur, kan dikalkulasi. Pikirannya bisa diukur, ada alat ukur. Oh, dia cerdas, sekian IQ-nya. Tapi kebesaran Tuhan tidak bisa kita ukur. Kita semua di dalam bait suci, kita merasakan bagaimana Tuhan melayani kehidupan kita. Daud membangun bait Allah di Sion sebagai pusat kehadiran Allah yang mereka yakini di tengah-tengah umatnya. Itu berarti ketika kita datang ke bait Tuhan, kita sedang merasakan bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita sedang merasakan bagaimana Tuhan sedang melayani umatnya, membentengi kehidupan kita. Semakin kita rajin ke gereja, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin jauh kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Tetapi semakin jauh kita dari Tuhan,
Hati-hati, kita sedang berada di jurang maut. Di jurang kehancuran karena apa? Karena iblis itu juga punya kerajaan dan bala tentaranya. Maka disebut legion. Dia datang dengan pasukannya menyerang dan pasti kita hancur. Ketika benteng iman kita tidak kuat. Ada banyak orang sekarang, anak-anak muda, orang percaya, orang Kristen, hancur hidupnya karena apa? Karena tidak dibentengi hidupnya dengan firman Tuhan. Kena narkoba lah. Ada masalah, solusi narkoba. Itu kalau dunia yang memberikan nasihat. Kena pergaulan bebas. Katanya Medan juga termasuk tinggi penyakit-penyakit menular. Ada data yang saya baca bahwa setiap bulannya di sebuah rumah sakit ada 600 orang berobat HIV. Bayangkan saja. Dan mereka adalah rata-rata generasi yang sedang produktif. Hanya dengan firman Tuhan kita bisa menahan diri kita. Saya selalu menasehati para murid saya, para mahasiswa saya, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, supaya kau jauh dari pergaulan-pergaulan yang membuat masa depanmu hancur. Belum lagi judi online yang menguasai tidak hanya para kaum muda. Kenapa belum membayar uang kuliah? Enggak ada, belum datang uang, Bu. Dari kampung rupanya sudah dijudi online kan. Meracuni pikiran kita karena apa? Karena iblis lalu mendorong apa? Cinta uang dengan cara-cara cepat. Hati-hati. Nasihat-nasihat demikian adalah nasihat iblis. Maka terbelitlah dengan berbagai pinjol. Dan akhirnya karena selalu ditekan, maka dia pun lari ke dalam berbagai hal-hal yang lebih menyesatkan lagi. Dan bahkan bunuh diri. Itulah godaan dunia ini, kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi anak-anak Tuhan yang membentengi hidupnya akan jauh dari godaan itu, godaan kehancuran itu. Bayangkan kita kalau dari pikiran kita selalu judi, diracuni kita. Betapa banyaknya rumah tangga juga hancur. Karena apa? Di pikiran seorang ayah judi, di pikiran seorang ibu juga bagaimana judi. Dan berbagai juga tontonan-tontonan yang menyesatkan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datanglah ke bait Allah. Cintailah persekutuan dengan Tuhan. Jangan cintai persekutuan dengan yang bukan dari Tuhan. Jauhkanlah persekutuan-persekutuan yang menyesatkan, katanya. Berbahagialah orang yang datang kepada Tuhan, yang mencintai persekutuan dengan Tuhan. Karena mereka akan hidup seperti pohon yang terus bertumbuh walaupun musim kemarau, dan akan berbuah tanpa kenal musimnya. Berbahagialah mereka yang jauh dari kumpulan-kumpulan orang fasik.
Hati-hati kita bergaul. Karena pergaulan akan membentuk siapa kita. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan bahwa di dalam Tuhan semua bisa kita hadapi. Musuh akan dikalahkan. Mereka akan melihatnya. Mereka akan tercengang, terkejut. Yaitu kuasa-kuasa dunia ini dengan segala bala tenteranya dan kumpulannya, pasukannya akan terkejut. Dan kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Itu berarti tidak ada yang mampu kuasa di dunia ini mengalahkan anak-anak Tuhan yang benar-benar mencintai Tuhan. Kita semua betapa manusia sering meragukan kuasa Tuhan dalam dirinya. Sehingga Tuhan perlu dibantu. Pikirannya Tuhan perlu dibantu deh. Dengan pikiran-pikiran dunia ini. Dengan perdukunan. Ada banyak anak Tuhan juga mencintai perdukunan. Padahal dia anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan itu akan mengalahkan segala musuh-musuh kita. Tidak pernah anak-anak Tuhan terjebur dalam keputusan yang salah kalau dia membuat keputusan itu di dalam Tuhan. Dalam doanya, maka terhindar dari segala bentuk aborsi. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus terhindar dari segala bentuk-bentuk yang menawarkan kenikmatan dunia ini. Sama seperti Yesus diperhadapkan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Cepat mau kaya, cepat mau sukses. Tapi kata Tuhan Yesus, iblis, keluar kau. Jangan coba-coba di dalam menggoda anak-anak Allah. Tidak memberikan ruang untuk berdiskusi dengan kuasa iblis. Hindari kalau ada percakapan-percakapan yang sudah mencerat Anda. Awal-awalnya percakapan, akhirnya percakapan seks lah, percakapan diracuni. Tontonan diracuni, hindari. Supaya otak kita tidak diracuni oleh hal-hal dunia ini yang mencerat Anda tidak bisa keluar. Lalu si iblis tidak cukup, menggoda sekali, dia berkata, "Hai, lihat ini harta dunia ini. Gedung-gedung tinggi segala macam ku berikan kepadamu. Siapa yang gak suka punya mobil mewah? Sebagai simbol kita sukses dah. Nanti kalau ada mobilku, pacaran pun datang pacarku itu servis, mertuaku pun nanti servis melayani, kan gitu kan? Tapi kalau datang misalnya tidak pakai kendaraan apa-apa, nggak usah lah itu. Tapi iblis berkata, sembah aku, ku kasih itu semua. Iblis pun bisa memberikan harta dunia. Bisa. Tetapi Yesus berkata kepada iblis itu, hai iblis, keluar. Jangan coba-coba anak Allah. Tidak hanya dari roti saja. Anak-anak Tuhan hidup, tetapi dari firman Tuhan.
Senjata kehidupan, benteng kehidupan kita adalah firman Tuhan. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka menanglah dia melawan segala godaan. Dan sampai akhirnya dia menyelesaikan tugas panggilannya, tak ada dosa yang dia kerjakan. Kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ingat akan kasih Allah. Mengingat-ingat akan keselamatan, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan itu bukanlah kasih gombal, kasih murahan. Seperti kasih seorang pacar, kan bisa kasih murahan kan? Hari ini aku sayang samamu ya, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya. Besok ke sana dia udah, kaulah bulanku, kaulah iniku. Kasih murahan. Itulah kasih manusia. Kalau ada uang, abang sayang, kan gitu ya. Kalau tidak ada uang, abang melayang. Ya. Itu kasih murahan, kasih yang bisa diukur dengan apa? Dengan duitmu. Maka kalau ada seperti itu, dia hanya cinta duitmu, tinggalkan anak-anak muda. Kita punya anak-anak garis-garis Tuhan. Kalau ada yang seperti itu, tinggalkan. Karena apa? Karena dia bisa jadi iblis kepadamu. Kita semua ingat akan kasih Tuhan. Ingatan itu mempengaruhi tindakan. Apa yang kalian ingat? Setiap saat. Kalau yang diingat film porno, maka itu mempengaruhi tindakannya. Kalau yang diingat judi online, itu akan mempengaruhi tindakannya. Sampai nggak tidur. Selalu ingat situ, mau ini. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan, firman Tuhan, itu akan mempengaruhi tindakan kita dan keputusan kita. Maka kita tidak akan pernah sesat. Karena Tuhan tidak pernah membawa kita sesat. Iblis yang membawa kita sesat. Dan tidak berdaya. Justru kalau kita mengingat firman Tuhan, kita terus akan memiliki kekuatan baru di tengah-tengah persoalan kita. Seperti kata Yesaya, orang yang terus berharap pada Tuhan akan memiliki kekuatan baru. Dia seperti apa? Burung Raja Wali yang terbang tinggi. Walau di tengah badai, selalu ada harapan dan kekuatan. Berbeda dengan godaan si iblis. Kau tak ada paham lagi. Udah kosong kau, udah tidak apa. Selalu menuduh untuk menghancurkan. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga digoda. Anak-anak Tuhan bisa digoda. Maka bentengilah hidupmu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Seperti kata Yesus kepada sang iblis. Ketika dia dibawa ke atas anjungan yang tinggi, lompat dari situ katanya. Maka kau akan selamat, orang lain akan bertepuk tangan kepadamu. Hebat kau, jitu kau. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Karena apa? Dia tahu bahwa pujian dunia ini adalah pujian yang sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah akan kasih Allah. Seburuk apapun kita, seburuk apapun kita ini adalah orang yang dicintai oleh Tuhan.
Walaupun engkau ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, karena sudah tidak ada lagi uangmu. Karena apa? Karena engkau sudah gagal. Orang menjauh, tapi kita mengingat hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang keempat, Allah itu adil. Tangan kanannya penuh keadilan. Dunia ini penuh ketidakadilan. Bisa saja kau sudah berusaha kerja keras, tapi orang ambil kerja kerasmu itu, hasilmu itu. Udah berupaya aku, tetapi kenapa dia yang menang? Di hadapan Tuhan tidak akan pernah ada sia-sia jerih payah kita. Semua akan menuai sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau di dunia ini orang bisa menuai bukan yang dia kerjakan, tapi di hadapan Tuhan menuai apa yang engkau kerjakan. Amin. Ya. Jangan heran di dunia ini bisa menuai apa yang tidak pernah dia kerjakan. Karena dunia ini penuh dengan kebohongan. Bisa membalikkan fakta. Fakta kan bisa diciptakan. Dokumen bisa diciptakan palsu. Bisa ahli, banyak ahlinya. Muka pun bisa palsu kan. Tergodalah anak-anak gadis ini kan. Ih, ganteng dia, wah katanya. Rupanya palsu mukanya, bukan gitu. Iya. Ada teknologi yang membuat gantengnya kan. Rupanya yang datang sudah pungopung. Ih, tadi kayaknya anak muda kan gitu kan. Apa boleh dikata? Makanya hati-hati. Kita semua bahwa hukum Tuhan itu tidak bisa diatur oleh manusia. Dan semua akan menuai sesuai dengan apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Yang kelima dikatakan Tuhan memimpin kita. Tuhan membawa kita ke jalan yang benar. Kalau Tuhan memimpin kita pasti ke jalan yang benar. Kalau manusia memimpin kita bisa dibawanya kita sesat. Itulah manusia. Bisa. Ada orang naik bis di pesannya taksi misalnya. Rupanya taksi itu tidak membawanya ke tempat tujuan. Pinggirkannya untuk merampok penumpangnya. Itulah pimpinan manusia. Tetapi Tuhan memimpin kita, kita dipimpin ke padang yang hijau. Di mana penuh dengan apa? Kehidupan. Penuh dengan berkat-berkat rohani yang membuat damai sejahtera. Kalau iblis memimpin kita, nggak ada damai sejahtera dari iblis. Jangan cari, enggak. Orang yang mencintai iblis nggak pernah ada damai sejahtera dalam dirinya. Yang ada adalah selalu niat-niat jahat, pertengkaran, kebohongan, merusak orang lain. Tetapi kalau Tuhan memimpin kita, dipimpinnya kita ke air yang tenang. Kita semua, dan kalau Tuhan memimpin kita, ia seperti pelita yang menyala, bahwa perjalanan kita tidak akan pernah
dalam kegelapan. Seperti kata Yesus, akulah terang dunia. Dan siapa yang berjalan di dalam aku, ia tidak akan pernah di dalam gelap, tetapi dia akan menemukan terang kehidupan. Kita semua, pimpinan Tuhan itulah yang menjadi andalan kita. Dialah yang memimpin kita. Dialah Allah seterusnya dan untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah bertuhan, pegang iman kita itu. Jangan sampai padam. Janganlah hendaknya rohmu padam. Hendaklah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Bisa padam karena banyaknya tantangan kehidupan di dunia ini. Tetapi orang yang terus dipimpin Tuhan, yang mau dipimpin Tuhan, tidak akan pernah padam. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, benteng kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam perjalanan kami Tuhan bentengi kami dari segala kuasa-kuasa yang bisa menghancurkan kami. Kami tahu ya Bapa bahwa setiap saat Tuhan ada bersama kami, sehingga apapun yang kami jalani, terang dari Kristus bersinar di dalam setiap langkah kehidupan kami. Langkah-langkah kami adalah langkah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang berjalan di tengah-tengah dunia ini, agar kami semakin merasakan betapa dahsyatnya pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan yang menaungi kami, yang membentengi kami, yang melindungi kami dari segala bentuk-bentuk kehidupan yang bisa menyesatkan dan menghancurkan kami. Dimuliakanlah namamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Untuk menghantar kita memberikan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.